Ada satu solat bapak-bapak hampir nyaris kita tak pernah melakukan. Solat apa itu Ustaz? Solatul awabin. Namanya solat al-awabin. Awabin itu artinya bapak-bapak, ada mengatakan kembali. Jadi solatul awabin, solat kembali, itu segi bahasa. Jadi solat al-awabin itu hukumnya, kalau Imam Malik dengan Imam Syafi'i mengatakan sunat saja, sunat muakkad. Sunat muakkad itu apa-apa nyaris diwajibkan. Itu yang disebut dengan sunat muakkad. Sama dengan kunut subuh. Pendapat Imam Syafi'i mengatakan sunat muakkad, sunnatun muakkadah, nyaris hampir diwajibkan. Itu pendapat Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Kemudian pendapat yang lain mengatakan solatul awabin itu hukumnya wajib. Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal. Kapan itu solatul awabin? Pendapat pertama, solatul awabin itu dilakukan pada waktu solat duha. Apakah itu solat duha? Tidak. Kerana Nabi mengatakan solatul awabina hina yarmadu al-pisol. Seketika terjadi siklus antara musim dingin dengan musim panas. Jadi bukan solat duha, hanya momennya tertentu. Kalau kami dulu di Mesir bapak-bapak, setiap 1 tahun tu ada pasenya, diumumkan bahwa bulan ini, bulan depan kita memasuki musim panas atau musim dingin. Kalau dapat awak puasa di musim dingin bapak-bapak, panjang malam. Panjang malam pak, itu musim dingin. Jam 5 itu sudah malam pak, sudah maghrib itu. Nanti sampai jam 6 besok pak, malam. Jadi kalau malam itu pak, amuh 2-3 kali awak makan malam pak. Kalau tiba musim panas, panjang siang pak, panjang siang. Jam 3 tu dah subuh pak, sembahyang maghrib nanti jam 7 pak. Isya kadang-kadang mau jam 8:30 pak. Kalau dapat puasa di musim panas pak, litak awaknya pak, panjang. Jadi antara musim panas dengan musim dingin tu disebut dengan al-fisal. Itu makanya li'ilah fi Quraisyim ila fihim rihlatas syita was-sayf. Itu istilah dipakai. Itu disebut dengan musim panas dengan musim dingin ada al-fisal, batas atau siklusnya. Itu makanya Ramadan itu disebut Ramadan kerana jatuhnya dulu musim panas. Sama kayak di kampung kita apa-apa, ada musim-musiman. Kalau tiba musim buah tu buah saja pak. Kalau dulu kita kenal ber itu kan musim berhujan. Sekarang siklus alam tu sudah mulai agak gonjang-ganjing pak, enggak jelas lagi. Ini sebut siapa yang sembahyang seketika musim itu, kata Nabi, itu disebut dengan solatul awabin. Itu pendapat pertama berdasarkan hadis ini. Pendapat kebanyakan ulama bukan. Solatul awabin itu sembahyang sunat antara maghrib dengan isya. Setelah awak sembahyang maghrib, sembahyang sunat antara maghrib dengan isya, itu disebut dengan solatul awabin, sembahyang sunat awabin. Saya sudah pernah mengerjakan. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin juga diuraikan tentang solatul awabin. Siapa bapak-bapak nanti punya minat, begini pak, saya lihat ulama-ulama dahulu bapak-bapak, ketimbang
bergerak dalam bidang sosial, nampaknya ulama dulu lebih banyak dia menjadi ahli ibadah. Ahli ibadah dia. Sosial itu hanya penambah amal ibadah, bukan sosial yang menjadi utama. Memang seperti menjadi polisi itu ibadah, menjadi pemimpin itu ibadah. Kalau kita masuk di bidang partai politik untuk bergerak dalam bidang penyelamatan kemaslahatan umat, memang ibadah. Tapi saya lihat dalam bidang sosial seperti itu, ulama-ulama dulu lebih banyak menjadi ahli ibadah. Ibadah yang dia tanamkan. Ibadah ini tak punya modal dia, Pak. Kalau awak bersedekah, uang kurang. Kalau mengaji, memang ibadah. Zikir ibadah. Saya lihat dari beberapa kitab, dari sekian banyak ibadah itu, yang paling utama ibadah itu iyo sembahyang, Pak. Kerana solat itulah puncaknya makom, posisi antara hamba dengan Allah. Yang paling tertinggi itu solat. Maka solat itu ibadah yang paling tertinggi. Makanya bapak ibu-ibu, mana yang lebih bagus, Ustaz? Awak perbanyak membaca Al-Quran ketimbang memperbanyak ibadah solat sunat. Maka saya anjurkan bapak-bapak, sesuai syarat ulama, yang lebih utama tu kok dapat iyo sembahyang diperbanyak. Duha, tahajud, rawatib, tasbih. Apalagi, Pak? Sembahyang hajat, istikharo, atau sembahyang sunat mutlak. Sembahyang sunat mutlak itu apa, Ustaz? Enggak ada, Pak. Sembahyang saja, Pak. Namanya sembahyang sunat mutlak. Kalau sembahyang sunat hajat ada kebutuhan pokok, Pak. Tapi kalau sembahyang sunat mutlak enggak ada. Kita galau Allahu Akbar. Sembahyang itu yang lebih utama. Kerana itu puncaknya ta'abbud, pengabdian seorang hamba kepada Allah. Sembahyang sunat awabin itu, kata Nabi, man aqafah nafsahu ma bainal maghribi wal isya fi masjid lam yatakallam illa bi salatin kana haqqan Allah ay yudkhilahu al jannah. Siapa yang dia tahan dirinya di masjid, dia tahan berada di masjid, ya Pak, ma bainal maghribi wal isya, antara maghrib dengan isya, lam yatakallam illa bi salatin, dia tidak ngomong satu kata pun kecuali hanya solat. Lain bisa enggak, Pak? Datang ke masjid maghrib, sudah sembahyang maghrib, sembahyang sunat, itu namanya rawatib, kemudian diiringi dengan solat al-awwabin, tidak ngomong dia satu kata pun illah bi salatin, kecuali dia hanya solat saja, maka kana haqqan Allah, maka Allah memberikan hak untuk dia, atau ada hak dia, kata Allah. Apa hak dia? Allah masukkan dia ke dalam surga. Ini kata-kata ini, Pak, motivasi-motivasi dari al-ustaz itu, Pak, sebanyak apapun diungkapkan oleh para al-ustaz, kalau bapak-bapak tidak mencerna dengan kebutuhan bapak, maka dia tidak akan punya hasil, Pak. Saya, bapak-bapak, kata orang ustaz, Pak. Tapi orang tua saya, mungkin saja kakak saya, tak butuh dengan saya, Pak. Apa sebabnya? Karena dunianya beda, Pak. Jadi yang beruntung tu orang, Pak. Jadi tergantung kita, butuh enggak kita. Ya. Ceramah begini, Pak, kalau orang tak butuh dengar, Pak, dia enggak, saya pulang aja. Ya, enggak, saya butuh. Kenapa? Karena ya ceramah tu biasa-biasa aja. Beginilah. Kalau tak ada butuh kita,
Tergantung kita, Pak. Ini dia. Satu, Pak. Jadi, duduk awak di masjid, Pak. Jangan pulang sudah sembahyang maghrib itu, jangan ngomong-ngomong hanya solat sunat saja. Itu makanya Pak Bapak, Ibu-ibu, sekali-sekali dibawa motor tu, Pak. Pergi cari masjid. Supaya orang enggak kenal dengan kita. Kalau di sini kan nanti katakanlah begitu, Pak. Kawan nyobok wak mota, Pak. Nanti sembahyang sunat enggak jadi. Cari masjid. Dibawa piti 50.000, Pak. Awak bekok mama pulang awak masjid tu makan sate awak. Kena romantikah di hari tua tu, Pak. La ilaha illallah. Jadi tak ada ngomong, Pak. Ini hadis dari Sauban. Kemudian hadis yang kedua, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah. Ini dari Rasul, Pak. Man sholla sittah raka'atin. Siapa yang sembahyang sunat 6 rakaat ba'da sholatil maghribi, setelah sembahyang maghrib, lam yatakallam bainahunna bisu'in. Tidak ada ngomong sama sekali, Pak, antara dua tadi, Pak. Udilanna lahu bi ibadati thnata asrota sanatan. Maka dia, Pak, dikasih dia pahalanya itu selama 12 tahun beribadah. Ini hadis-hadis fadilah ini ada yang menganggap hadisnya dhaif. Hadis dhaif itu, Bapak, bukan berarti tak boleh diamalkan. Jadi ini termasuk hadis yang dhaif. Saya tidak menafi, Pak. Tapi kata ulama, sekalipun hadis ini dhaif, banyak diamalkan oleh para ulama. Masalahnya, Pak Bapak, saya Bukhari Muslim tu secara akademis, Pak, memang dipegang. Tapi jangan dikira, Bapak-bapak, hanya satu-satunya hadis yang bisa diamalkan. Bukan, Pak. Ada hadis yang dilemahkan oleh orang, oleh ulama, dikuatkan oleh ulama yang lain. Maklumlah sejarah, Pak. Sejarah itu kan sulit, ya. Apalagi zaman dahulu orang tak main catat, Pak. Main hafal saja. Jadi hadis Bukhari Muslim itu tak lebih dari upaya. Dari upaya. Leka mungkin ulama mengarang kitab ini dengan kebohongan, Pak. Tak mungkin, Pak. Cuman secara data, rentetannya sampai ke Nabi itu memang tak valid secara utuh, Pak. Tapi bukan mutlak benar, Pak. Apa yang diungkapkan hadis ini dhaif, bukan. Ini secara akademis. Ini dia hadis termasuk banyak diamalkan oleh para ulama. Kemudian yang ketiga, itu 6 rakaat, Pak. Ada 2 hadis lagi, Pak. An Masruq an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah annahu qala. Apa kata Nabi? Man shalla isnata asrata raka'atan. Siapa yang sembahyang sunat 12 rakaat ba'dal maghribi, setelah maghrib, apa yang dia dapati? Ghafarallahu lahu dzunubahu kullaha. Maka Allah hapuskan segala dosanya. Seluruh dosa dihapuskan, Pak. Ini sudah 2, Pak. 6 rakaat, 12 rakaat. Ayatnya apa, Ustaz? Ayat biasa saja, Pak. Di sini ada diungkapkan Fatihah, Qul huwallahu ahad. Jadi sembahyang sunat itu, Bapak-bapak, kalau baca Qul huwallahu ahad itu terlalu pendek, baca banyak-banyak, Pak. Qul huwallahu ahad Allahu somad. Sembahyang hajat sama, Pak. Sembahyang tahajud sama. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ragu awak suami kau berselingkuh apa indah, ada berita, minta kepastian, sembahyang hajat kita.
Buktikan sama saya. Jangan omongan orang dulu diterima. Minta sama Allah buktinya. Nanti kesleo dia Pak, kedapatan di tengah pasar. Itu bukti tu Pak. Minta sama Allah bukti dulu. Jangan omongan orang. Itu sembahyang hajat. Banyak cara Pak. Yang ketiga, An Ibni Umar radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi, man shalla bainal maghribi wal isya'i 20 raka'atan. Siapa yang sembahyang sunat setelah maghrib ke isya 20 rakaat. Ini yang saya lakukan dulu Pak. Saya 20 rakaat Pak. Item-item tu diisi Pak. Sembahyang sunat saya punya Ustaz. Hajat sudah. Sembahyang tasbih sudah juga Ustaz. Duha apalagi Ustaz? Ini di antara item-item tu diisi Pak. Nyo besok bapak-bapak seperti nomor ujian keluar Pak. Kami dulu di Mesir Bapak-bapak, kalau sudah ujian tu ribuan yang tamat, yang lulus Pak, ribuan pula yang gagal Pak. Saya pasti melihatnya pertama nama orang-orang yang gagal, yang tidak naik Pak. Saya lihat Pak, ribuan Pak. Dilihat nama kita, enggak ada Pak. Baru saya lihat nama di bagian orang yang lulus. Nanti barangkali bapak-bapak ada kita jebol masuk surga bapak-bapak, tapi bukan di bagian membaca Al-Quran, tapi di bagian orang-orang yang sembahyang sunat. Ada orang yang lulus kepada masuk surga karena bersedekah. Sembahyang ini pulang kepada Allah Pak. Ini tanggung jawab zimmah saja Pak. Tersanjung Allah itu yang penting. Radhiyallahu anhum itu Pak. Allah redha kepada mereka. Ini dia. Maka diisi item-item 20 rakaat Pak. Kemudian apa kata hadis Nabi? Siapa yang sembahyang 20 rakaat itu, diungkapkan sini, hafazo fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa nafsihi wa dinihi wa dunyahu, maka Allah menjaga keluarganya, harta bendahnya, anaknya, dirinya, wa dunyahu, dan dunianya, wa akhiratihi, dan akhiratnya, wa jironihi, dan tetangganya, wa darihi, dan rumahnya. Yang paling di ujung Pak, wa yuhawwinullahu alaihi sakaratil maut, maka Allah permudah dia seketika menghadang sakaratul maut. Kan banyak tu Pak. Pantaslah bapak-bapak, orang kebakaran rumah Pak, rumah kita enggak kena. Kena ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang aneh Pak. Walaupun hanya secuil hadis yang disampaikan, semoga bisa kita amalkan. Sembahyang sunat antara maghrib dengan isya, jangan ngomong-ngomong tapi akopah, ditahan diri di masjid, jangan pulang sampai mentok ke waktu isya. Bisa jadi 6 rakaat atau 12 rakaat, atau kalau lain mungkin 20 rakaat. Saya sudah pernah mencoba yang sembahyang ini, namanya Sholatul Awwabin. Banyak diamalkan oleh para ulama walaupun berbeda pendapat. Boleh di masjid dan boleh di rumah. Kalau memang yang paling afdal, memang tak bisa dihindarkan, masjid paling tempat yang mulia. Tapi kalau memang tidak memungkinkan kita di masjid, maka boleh dilakukan di rumah.